Bun. Jeng, apa Bu? Pengen jeng, Mas Edi. Sehat ya? Sehat, amin. Sehat. Mas, ini saya kesini mau membicarakan rembuk masalah sapi yang kemarin sudah kita pilih. Oh, Ya. dari dinas ya? Ya. Kemarin kita kan sudah pilih sapi ini. Ya, terus untuk masalah harga, panjenengan mintanya berapa? Saya mintanya itu kan 87 itu towo. Ya. Itu nanti perlu saya sampaikan harga segitu. Nanti berarti bisa saya tawar, ge? Bisa. Tawar. Nanti Tipis itu, loh, tapi. itu nanti termasuk ya Mas, termasuk Ya. pajak, pajak, terus biaya perawatan sampai hari H. Biaya perawatan, Biaya perawatan sampai hari H kurban, kemudian biaya laboratorium, kemudian biaya pengiriman transportasi dia ke masjid, kemudian biaya pemotongan itu sudah termasuk semuanya. Berarti siap. yang nanggung panjenengan semua. Ya, siap Bu. Kalau ditawar 85 gimana Mas? Ini sebenarnya itu kan apa namanya maskot ya ini. Jadi kalau untuk dinas ya tidak apa-apa lah istilahnya. Nggak apa-apa ya. Siap ya, semua biaya itu panjenengan yang nanggung. Siap. Oke. Kalau gitu deal ya Mas. Deal. Makasih. Makasih. Semoga sehat sampai selalu. hari H. Amin. Bu. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, tentunya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, hari ini H+3 Idul Adha telah berakhir. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para soibul yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman, membahas yang kemarin bahwa kita ada barang 1 ton up. Kalau teman-teman mengikuti saya, ada si Soge waktu itu sebagai maskot di tempat ini. Nah, ini ada cerita tersendiri. Ternyata si Soge itu tidak bisa dikorbankan teman-teman. Seperti teman-teman lihat di video awal tadi bahwa si Soge itu sebenarnya sudah deal. Jadi awal mula kenapa saya melihara Soge adalah tahun kemarin, tahun 2024 itu koleksi sapi kami ada yang dibeli oleh peternak Lembu Mulyo di Tapos, Jakarta. Terpilih menjadi sapinya Pak Wapres, Mas Gibran waktu itu. Lah saya punya kerinduan, wah siapa tahu bisa dibeli Pak Presiden tahun depan gitu, tahun ini. Nah, ternyata saya pelihara, punya koleksi 1 itu, kebetulan terpilih di tahun 2025 ini sebagai sapi kurban RI1 Banmas, Bantuan Masyarakat, wilayah Sukoharjo teman-teman, Sukoharjo Jawa Tengah. Nah, namun pada akhir ceritanya ternyata ada trouble sehingga gagal. Setelah laku di dinas untuk RI1, wah, saya sangat bersyukur teman-teman. Bangga campur seneng peternak lokal bisa laku ke RI1 Banmas wilayah Sukoharjo. Ya, namun sangat-sangat disayangkan teman-teman, saya tidak bisa atau belum bisa mengemban amanah tersebut. Saya berulang kali mohon maaf sama pihak dinas, sama Setpres bahwa sapi yang ada ternyata trouble. Sebenarnya bukan masalah di keuntungan ya. Kalau sapi jumbo itu kan perawatannya juga lebih sulit dan sebenarnya keuntungannya juga limit sebenarnya. Cuman perasaan bangga untuk dibeli oleh seorang pemimpin negara, apalagi pemimpin negara itu besar di hati seorang peternak. Saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, tapi kok saya gagal dalam mengemban. Itu yang menjadi perenungan saya sangat sedih sekali untuk mengingat-ingat itu teman-teman.
Jadi si soge ini saya pelihara kurang lebih 1 tahun teman-teman. Itu tahun lalu ya, sekitar bulan-bulan Mei Juni. Saya pelihara 1 tahun, waktu itu ketika bobotnya 800-850 lah. No trouble, nggak ada masalah sampai dia dibobot 1 ton. Itu kurang lebih 4 bulan yang lalu ya, sekitar 2024 akhir. Lah setelah no trouble menganjak ke 1 ton sudah mulai kakinya mulai pincang-pincang dikit. Pada saat itu ya panggil dokter, suntik sembuh, panggil dokter, suntik sembuh, seperti itu. Lah kemudian karena saya juga waktu itu sibuk ngurusi yang ekonomis, nambah-nambah populasi, jadi nggak gitu gagas istilahnya. Kemudian dia mulai trouble itu di bulan puasa. Bulan puasa itu sudah mulai pincang, agak parah. Panggilkan dokter, sembuh waktu itu. Aman kan? Bulan puasa, masuk ke Syawal. Tinggal sebentar lagi. Trouble sedikit, panggilkan dokter, sembuh lagi. Nah, ketika bulan Syawal ini, karena nggak pernah saya latih buat jalan, buat apa-apa, nggak pernah ya. Di soge itu ya memang di situ terus, berdiri terus di situ, dikasih makan, dikompor, dikasih makan, dikompor gitu. Memang nggak gagas istilahnya. Yang penting sapinya sehat gitu. Perawatan saya dalam artian merawat sapi jumbo yang khusus gitu memang tidak ada. Lah ketika bulan Syawal, bulan Lebaran itu teman-teman mulailah si soge ini dikeluarkan untuk ditimbang. Pada saat itu kan 1 ton 70. Lah ketika dikeluarkan ditimbang, loh kok jalannya seperti ini, kayak robot gitu loh teman-teman, jalannya grek grek grek, kayak sulit gitu sepertinya. Wah lah ini kalau dibiarkan nanti mampu apa enggak, jadi tambah bingung saya. Ketika 1 ton 70 itu sudah ditimbang, kadang ada tamu dikeluarkan, ada tamu dikeluarkan gitu, jadi kaget istilahnya. Sapi jumbo nggak pernah diajak jalan, nggak pernah di treatment, tahu-tahu melbu metu, keluar masuk gitu, sehingga lama-lama kakinya juga mulai sakit pincang. Nah pincang itu dia mulai komborannya, makannya mulai menurun di bulan Syawal itu, tapi masih oke lah, tetap di 1 ton up, karena kan saya nggak nimbang lagi, tapi sudah mulai agak kayak lesu gitu. Kemudian di bulan 5 Mei itu yang di video di awal tadi terjadi deal. Kemudian di tanggal 6-7 cek cacing, di lab kan ternyata cacingan. Sehingga tanggal 6-7 itu saya kasih obat cacing. Kemudian terus itu posisinya dia kakinya sudah agak-agak trouble, sembuh sakit gitu, trouble. Makanya semakin menurun sekitar di tanggal pokoknya 11, 12, 13 saya lupa, di tengah-tengah bulan Mei lah itu mulai drop, nggak mau komboran selama 2-3 hari, cuma mau minum air putih doang, pincang, mengkos, ngos-ngosan, puarah, sehingga waktu itu saya kebingungan. Padahal itu di tanggal 19 Mei saya harus ke Semarang untuk serah terima sapi itu, istilahnya mengumpulkan identitas saya, NPWP dan lain-lain itu di Semarang. Tapi tanggal 19 kan itu, nah itu sekitar tanggal 15-an di tengah-tengah Mei itu sapinya trouble parah. Dokter panggil, demam tinggi, ngos-ngosan parah. Akhirnya saya berpikiran, wah saya menyerah aja lah gitu. Akhirnya saya telepon Setpres bahwa Pak mohon maaf ini sapinya trouble bla bla bla. Lah apa nggak dicek lab dan lain-lain? Sebenarnya pihak dinas juga sudah ngecek dengan baik di daerah Sukoharjo, tapi ini delalah kok ya mendadak, saya bilang gitu. Mohon maaf saya nggak bisa mengemban tugas, ini saya gagal, sapinya Pak Prabowo nggak jadi dikorbankan karena sakit, mau saya sembelih, nggak ketulungan gitu. Si dokter datang juga bilang bahwa wah ini Ranyandai harus segera disembelih kan gitu. Setelah disuntik, panas tinggi, disuntik, tumbang, ya udah langsung saya panggil jagal untuk disembelih.
Nah, itu yang membuat hati saya berkecamuk gak karuan waktu itu, teman-teman. Nah, kemudian ini menurut saya ya teman-teman, untuk pembelajaran kita semua, bagi teman-teman peternak yang ingin bermain di kelas-kelas jumbo ekstrim, kelas 1 ton up gitu, menurut saya ada beberapa hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi kita nggak ngasal, yang penting gemuk 1 ton up. Itu kalau saya boleh cerita, itu yang pertama itu tetap pemilihan bibit, teman-teman. Pemilihan bibit terutama kaki. Lah kalau saya mulai sekarang, saya untuk sapi yang 1 ton up mau bangun itu saya pilih sapi yang kakinya kaki kering dan teracaknya, kukunya itu cenderung ke arah hitam ya, meskipun dia simental tapi ke arah hitam, itu lebih kuat. Kebetulan sapi saya yang kemarin itu sapinya strukturnya kaki basah. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau perawatan gizinya berimbang gitu, cuman saya lebih seneng yang kering, jadi lebih kecil teman-teman gangguan-gangguannya. Nanti kalau sudah 1 ton up itu, kalau sapinya basah itu sering banget, entah itu pincang, entah itu banyak sekali kerepotan-kerepotannya. Dan yang kedua, untuk soal ras teman-teman, saya lebih menyukai sapi-sapi yang cross. Jadi kalau ada punuknya simental, tetap ada punuknya, ada crossnya pegon sedikit. Sapi-sapi yang simental murni, yang keriting-keriting gitu tuh, di tempat kami, di kandang kami memang kurang cocok, terutama di masalah cuaca. Jadi kalau panas gitu, panas banget. Kalau hujan dingin banget. Sedangkan sapi-sapi seperti itu kan enaknya di area-area sejuk. Area-area yang sejuk, hawanya enak. Kalau di sini sepertinya kurang cocok. Yang pertama kaki, yang kedua rasnya, dan yang ketiga teman-teman harus menyediakan lahan tanah untuk olahraga lah istilahnya. Ketika kita pelihara di bobot 800, naik ke 900, 950, naik ke 1 ton, itu sapi harus sering-sering diolahragakan, ditaruh di tanah, kemudian diumbar lah istilahnya. Diumbar boleh, dicencang boleh, supaya dia grounding, sehingga tidak kaget. Waktu jalan itu kaget, seperti sapi saya itu kan tampak kakinya itu napaknya kayak nggak nyaman gitu loh, karena nggak pernah dilatih. Nah, itu kesalahan saya sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman yang perlu diperhatikan, terutama bagi saya ini, pembelajaran bagi saya, untuk teman-teman yang main di kelas jumbo ekstrim 1 ton up lah, itu kalau masih bakulan tanda petik, itu sepertinya agak sulit teman-teman. Kayak saya ini sebenarnya kan basicnya peternak, namun kan saya juga menyediakan sapi-sapi ekonomis kelas DKM, beli di pasar lah, beli di desa lah, di mana-mana campur jadi satu di tempat ini. Sebenarnya saya sudah punya kandang karantina, namun kok meskipun di karantina juga tetap menambah populasi itu mempengaruhi. Ternyata sapi jumbo itu mudah banget stres. Sudah saya karantina, sudah saya bawa sini, tapi kan populasinya kan bertambah gitu teman-teman. Jadi kandang ini kan penuh sesak, itu juga pengaruh sama si sapi jumbo. Jadi ada baiknya kalau teman-teman main sapi jumbo ya, misalnya pelihara 10 atau 15, ya udah pertahankan itu aja, merawat sampai dia besar. Kalau masih keluar masuk, masih nyetok ini itu, sepertinya kok nanti mengganggu ya di akhir-akhir periode, nanti yang jumbo yang kalah biasanya. Karena ABK juga sudah bingung merawat semuanya yang lain, yang jumbo kurang perhatian. Selain itu juga untuk perhatian bagi saya terutama itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara untuk sapi-sapi yang jumbo itu sangat penting. Adanya kipas angin, adanya blower, angin masuk, angin keluar itu penting banget. Karena kalau populasi banyak, 50 ekor gitu dalam satu kandang, air kencingnya sapi sama letongnya, kotorannya itu kan menguap. Lah uapan ini kan amonia, beracun ya. Sebenarnya nggak beracun, cuman kan cukup mengganggu pernafasan. Sehingga untuk sapi jumbo biasanya terganggu di nafasnya. Seperti sapi saya itu kan ngos-ngosan banget. Nah, tetap ada sesuatu di
nafasnya teman-teman. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman beberapa hal yang perlu saya perhatikan untuk saya sendiri, siapa tahu juga untuk teman-teman bisa mendapat ilmu dari itu, sehingga nanti kalau saya pas ada maskot bisa tampil dengan lebih baik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.